Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa kita junjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sri Ainun Hajrianti, NIM 90-211-70-15 dari kelas manajemen A. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran internasional. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan pemasaran internasional dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan etnosentrik, pendekatan polisentrik, dan pendekatan geosentrik orientasi. Nah, dalam tataran praktis, persaingan global tidak saja berarti adanya pelaku bisnis dalam negeri yang mampu mengambil keuntungan di pasar global di luar negeri, tapi juga mampu bertahan dari para pelaku bisnis asing yang masuk ke pasar domestik. Dengan demikian, pasar global memberikan tantangan dan peluang bagi para pelaku bisnis. Nah, tantangan ini menuntut adanya inovasi terhadap barang yang diproduksi agar mampu bersaing dengan barang produksi luar negeri. Inovasi yang diharapkan tentunya belum bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi paling tidak secara individual dan bertahap. Dalam melihat perspektif ekonomi, para pelaku ekonomi memiliki pandangan yang berbeda-beda dengan melihat dunia global. Di antaranya melalui beberapa pendekatan. Nah, saya selaku pemateri pertama akan membahas pendekatan etnosentrik. Pendekatan etnosentrik merupakan cara pandang yang melihat bahwa yang paling baik adalah negaranya sendiri, sehingga orang yang memiliki cara pandang etnosentrik, attitude ini akan memperkerjakan orang yang berasal dari negaranya yang sama dengan dirinya, walau dimanapun ia membuka perusahaan. Nah, pendekatan etnosentrik ini mengisi posisi manajemen dengan tenaga kerja dari negara asal perusahaan atau para ekspatriat. Karakteristik etnosentrik, posisi kunci hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Nah, alasannya mengapa? Yang pertama, karena kurangnya individu yang kompeten dari negeri, terutama dari negara berkembang. Nah, alasan kedua yaitu cara terbaik menjaga budaya perusahaan. Alasan ketiga yaitu memindahkan transfer pengetahuan atau corporate kepada mereka di operasi atau cabang luar negeri. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan Apple. Tujuannya adalah untuk menjaga daya saing dengan melakukan standarisasi struktural dan kendali operasional agar kualitas produksi dan kinerja pada unit operasional tetap terjaga sesuai dengan kehendak para direksi sebagai pembuat strategi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuptri Syamarila dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendekatan polisentrik. Baik, langsung saja. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang melihat bahwa orang yang berada di suatu negara akan lebih memahami kondisi dari negara tersebut. Sehingga dalam menjalankan sebuah perusahaan, kita akan merekrut orang-orang yang berasal dari negara tersebut, karena kita percaya atau kita menganggap bahwa orang yang berasal dari negara tersebut akan lebih memahami kondisi dan kultur-kultur dari negaranya sendiri. Pendekatan polisentrik di lain pihak menggunakan tenaga kerja lokal untuk mengatur kegiatan di cabang setempat. Pendekatan ini terutama bertujuan untuk memahami
standar kerja lokal dengan lebih baik, serta untuk mereduksi biaya-biaya kompensasi yang akan diberikan kepada pekerja ekspatriat. Nah, kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan penduduk lokal dengan memberikan berbagai kesempatan tenaga kerja dan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam setempat saja. Nah, untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal, perusahaan biasanya membuat atau melakukan semacam negosiasi kepada pihak pemerintah atau pihak serikat buruh internasional untuk menghindari munculnya konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian karakteristik dari polisentrik. Karakteristik polisentrik mengisyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara warga negara induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters. Alasannya yang pertama, perusahaan sedikit atau tidak memahami kultur miopia. Yang kedua, tidak terlalu memakan biaya. Kemudian kelemahannya yang pertama, ada kesempatan terbatas untuk memiliki atau mendapatkan pengalaman di luar negaranya. Yang kedua, kesenjangan antara tenaga kerja atau karyawan dalam negeri atau lokal dan ekspatriat. Yang kedua, sulit berubahnya atau terbentuknya kerajaan kecil dalam perusahaan. Nah, kemudian contoh dari perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentrik ini. Perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentrik ini adalah perusahaan TNC atau Transnational Corporation, yang merupakan organisasi dengan pendekatan polisentrik karena menjalankan perusahaan operasional di banyak negara dengan cara mendesentralisasikan pengelolaan perusahaannya, terutama strategi pemasaran pada manajemen lokal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska selaku pemateri ketiga dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai geosentrik orientasi. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari geosentrik orientasi, di mana orientasi geosentrik merupakan perpaduan dari etnosentris dan polisentris yang melihat persamaan dan perbedaan di dalam pasar dan negara, dan mencoba menciptakan strategi global guna untuk merespon seluruh kebutuhan dan keinginan lokal. Pendekatan geosentris merupakan cara pandang yang melihat bahwa semua orang dapat bekerja di mana-mana asalkan ia memiliki kemampuan. Pendekatan geosentrik berusaha mencari orang yang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan penting melalui organisasi tanpa memperdulikan kewarganegaraannya. Kebijakan ini lebih menekankan kepada pentingnya kompetensi individu tanpa melihat ras maupun kebangsaannya. Pendekatan ini juga merupakan langkah praktis dalam memenuhi tantangan global terhadap aspek profesionalitas perusahaan. Pendekatan geosentrik ini lebih jarang digunakan apabila dibandingkan dengan kedua pendekatan lainnya, karena ada faktor-faktor seperti kekurangannya efisiensi, tidak ekonomis, serta cenderung rentan terhadap benturan perbedaan kultur dan budaya kerja antara pihak karyawan dan pihak direksi. Belum lagi hambatan dalam regulasi hukum setempat dalam
menempatkan pekerja-pekerja asing dari negara yang berbeda-beda dengan jumlah yang tidak sedikit. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan geosentris. Nah, yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari pendekatan geosentris, yang pertama, perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya manusianya. Yang kedua, memupuk kader eksekutif internasional yang dapat bekerja di berbagai negara dengan berbagai budaya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan respon lokal. Adapun kelemahan dari pendekatan geosentrik yaitu kompleksitas kebijakan pekerja asing. Selanjutnya yaitu salah satu contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan geosentrik, yaitu PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home dan personal care serta foods and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever di Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, dan lain-lain. Selama ini tujuan perusahaan tetap sama, di mana Unilever bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan melalui brand dan jasa yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain. Menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya yang bila digabungkan akan membuat perubahan besar bagi dunia dan senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan Unilever untuk tumbuh sekaligus mengurangi dampak lingkungan. PT Unilever Indonesia memiliki dua anak perusahaan. Yang pertama PT Anugrah Lever, kepemilikan perseroan sebesar 100%. Sebelumnya adalah perusahaan patungan untuk pemasaran kecap yang telah konsolidasi. Dan yang kedua PT Teknopia Lever, kepemilikan perseroan sebesar 51%, bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor produk dengan merek Domestos Nomos. Bagi Unilever, sumber daya manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas perseroan. Perusahaan memberikan prioritas pada mereka dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan. Perseroan memiliki 6 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan 2 pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur dengan kantor pusat Jakarta. Produk-produk perseroan berjumlah sekitar 43 brand utama dan 1000 SKU. Dipasarkan melalui jaringan yang melibatkan sekitar 500 distributor independen yang menjangkau ratusan ribu toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk-produk tersebut didistribusikan melalui pusat distribusi milik sendiri, gudang tambahan, depot, dan fasilitas distribusi lainnya. Sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial, Unilever Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang luas. Keempat pilar programnya adalah lingkungan, nutrisi, higien, dan pertanian berkelanjutan. Program CSR termasuk antara lain kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi dan mulut, program pelestarian makanan tradisional, serta program memerangi kelaparan untuk membantu anak Indonesia yang kekurangan gizi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.